Kita ini pemenang semuanya. Kuntum khairu ummah. Kita umat yang terbaik semuanya ini. Jadi tunjukkan memang bahwa kita seorang yang terbaik ya. Jadilah pembudidaya terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kustiadi. Saya adalah pembudidaya ikan nila kolam bioflok di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sistem bioflok ini adalah sistem yang memanfaatkan mikroorganisme baik, gitu, bakteri-bakteri baik untuk mengolah kembali ya sisa-sisa makanan untuk membentuk menjadi flok-flok atau sumber-sumber makanan ikan. Flok-flok tersebut dimakan menjadi bahan makanan, sehingga kalau di dalam kolam bioflok ini kami mengenal ada puasa pakan. Jadi bisa kita puasakan, misalnya ya pagi kita nggak kasih makan, kemudian sore kita kasih makan. Keuntungannya tentunya pakan menjadi sangat irit, karena pada saat kita nggak kasih pakan, ikan tetap akan memakan dari flok-flok yang terbentuk. Namun demikian, kalau kita lihat keuntungan dari flok itu cukup besar, kita harus tahu bahwa makin banyak flok ini ya berbahaya juga bagi ikan. Kenapa? Karena ini makhluk hidup ya, mikroorganisme ini ya, membutuhkan oksigen juga. Sehingga kalau flok itu terlalu banyak akan mengakibatkan tarik-tarikan udara di dalam kolam tersebut antara ikan dengan flok tersebut ya. Sehingga apa? Nanti tingkat DO atau tingkat kandungan udara di dalam kolam tersebut akan menyusut. Apa sih bedanya antara ikan yang berasal dari kolam bioflok dengan ikan yang berasal dari kolam yang biasa? Sebetulnya ikannya sama. Bedanya adalah menurut kami yang dihasilkan dari kolam bioflok itu daging dari ikan lebih tebal, agak gendut gitu dibandingkan dengan kolam yang lainnya. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, ikan nila yang ada di dalam kolam bioflok mendapatkan makanan dari flok-flok yang dihasilkan oleh proses mikroorganisme yang ada di dalam kolam tersebut. Budidaya nila kami menebarkan benih. Yang pertama kita mencoba benih ukuran sangkal. Ukuran sangkal itu ukuran sekitar 15 ekor per kilogram ya. Nah, kalau kita membudidayakan di ukuran seperti itu, maka dengan asumsi bahwa kondisi kolamnya normal, maka kita panen sekitar 3 bulan. Tapi kalau kita tebar benihnya itu ukuran 60 ekor per kilogram, insya Allah akan panen di bulan keempat. Kapasitas produksi ya, yang saya tahu di dalam ilmu yang saya dapatkan selama ini, kapasitas produksi untuk kolam bioflok ini adalah 30 kilo per meter kubik. Sehingga apa? Kolam diameter 4 ini isi airnya adalah 10 meter kubik, maka produksi maksimalnya adalah 300 kg atau 3 kuintal. Dalam perjalanannya nanti itu ada plus minus ya. Kami juga pernah cuma 170 kilo, pernah 220 kilo, jadi plus minus tergantung dengan kondisi dari air kolam tersebut gitu. Ukuran kolam itu macam-macam. Kami menggunakan di sini ada diameter 4. Kebanyakan kita menggunakan diameter 4. Diameter 5 ada 9, kemudian diameter 7 ada 3. Untuk kolam diameter 4 ini, ketinggian kolamnya setinggi 1 meter. Kalau kita hitung luasan dari lingkarannya adalah 1/4 pi d kuadrat, jadi 1/4 kali 3,14 kali 4 kali 4 kali 4 kuadrat itu sekitar 12,56 meter persegi ya. Kalau kita kalikan dengan tinggi, maka volumenya adalah sebesar 12,56 meter kubik. Kemudian kita harus tahu bahwa berapa tinggi dari air. Tinggi air yang standar yang kami gunakan di sini adalah setinggi 80 cm. Sehingga volume air yang ada di dalam kolam bioflok adalah kurang lebih 10 meter kubik. Kenapa kita harus tahu itu? Karena kita akan menghitung jumlah benih yang akan ditebar. Dalam kolam bioflok ada beberapa teori yang mengatakan bisa tebar padat di 150 ekor per meter kubik, ada 125 segala macam ya. Kami telah mencoba semuanya. Kami telah mencoba 150 ekor per meter kubik, sudah mencoba 125 ekor per meter kubik, sudah mencoba 100 ekor per meter kubik. Menurut kami dari Pandawa, yang cocok bagi kami adalah tebar padat di 100 ekor per meter kubik ya. Dengan itu maka pertumbuhannya untuk apabila kita tebar benih ukuran sangkal, maka 3 bulan kita bisa panen. Tetapi kalau ukuran benihnya adalah sebesar 50-60 ekor per kilo, maka 4 bulan kita bisa panen. Jadi jangka waktu panen tidak sama ya, tergantung beberapa hal, di antaranya ukuran benih yang ditebar. Jadi kalau teman-teman mendengarkan dari mana gitu bahwa bisa, ini memang bisa, tapi tidak semuanya. Ukuran benih menentukan, kondisi kolam juga menentukan. Yang perlu kita perhatikan di dalam sistem bioflok, yang pertama adalah
pH air. pH air yang standar adalah 7 tentunya ya. Kalau di sini kita ceknya itu setiap seminggu sekali dengan alat dari pH meter. Yang kedua adalah suhu air. Menggunakan alat pengukurnya itu setiap hari dengan suhu normal ya. Kemudian DO-nya, karena kita belum mempunyai DO meter, kita bisa melihat dari bagaimana air itu kayak menggelegak lah gitu ya, seperti ini. Karena kita menggunakan udara, maka aerator itu merupakan kuncinya. Jantungnya di dalam Geodaya Biovlog adalah aerator. Ya, sehingga yang menjadi perhatian kita di dalam aerator, yang pertama, kondisi selang-selang ya. Jangan sampai kita lemnya terkelupas menyebabkan udara terbuang, sayang ya. Itu akan menyebabkan suplai udara ke kolam itu menjadi berkurang karena banyak yang bolong-bolong atau terkelupas. Nah, kemudian aeratornya harus berfungsi selama 24 jam tentunya. Kalau kolamnya jumlahnya di bawah 6 kolam, mungkin aeratornya satu-satu dengan menggunakan Resin LP100. 8 kolam ke atas ya atau lebih ya, saya sarankan menggunakan supercharge karena kekuatannya cukup besar dan kita memaintain nggak capek, kita memaintain nggak susah karena kita hanya maintain satu supercharge saja untuk mendistribusikan ke 8 kolam tersebut. Atau kami pun di sini menggunakan semua untuk kolam yang di sini kami menggunakan supercharge 2 HP untuk mensuplai 19 kolam. Makin bagus aerasi menyebabkan tingkat pertumbuhan semakin cepat. Beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan diantara adalah aerator. Jangan sampai aerator mati. Aerator mati akan mengakibatkan ikan kekurangan udara dan mengakibatkan kematian. Jadi titik-titik kritisnya adalah itu. Kolam biovlog ini sangat minim kebutuhan airnya. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah dengan air, artinya ikan itu sehat terus ya di dalam kolam ya, maka sampai panen tidak usah diganti pun nggak apa-apa. Bahkan yang lebih luar biasanya adalah katakanlah ada satu kolam mau kita panen, airnya bagus, ikannya sehat, air itu kalau dibuang sayang. Jadi kita tampung dulu di tempat lain airnya. Kita istilahnya ditransfer dulu. Ada kolam kosong satu, kita transfer menggunakan pompa celup ke sana sehingga tinggi air di dalam kolam ini hanya sekitar 30 cm lah. Setelah ikannya diambil, kami dibersihkan dulu. Setelah bersih, kami langsung isi lagi dengan air yang tadi ditampung itu. Setelah itu, kita bisa tebar benih lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam kolam biovlog ini yang saya ketahui ada 2 metode ya. Metode pertama adalah bahwa kita membuat aplikasi air terlebih dahulu. Jadi kita memasukkan bahan-bahan untuk membuat vlognya tersebut ya. Kita tunggu sampai 7 hari, kemudian baru maksimum ya 7 hari, kemudian kita baru tebar benih. Itu metode pertama. Metode kedua adalah air sudah diisi di dalam kolam tersebut, kita masukkan ke benihnya, kemudian kita lakukan aplikasi. Jadi aplikasinya belakangan. Nah, kami lebih nyaman di Pandawa Fisheries, lebih nyaman menggunakan metode yang pertama karena memang dari belajar dulu sampai sekarang kami menggunakan itu. Tapi kita pun mencoba untuk beberapa hal, kita mencoba metode kedua dan tidak menjadi masalah, sama saja. Ada 2 pilihan di dalam kolam biovlog ini. Yang pertama adalah kita bisa menutup atap dari kolam tersebut ya, atau kita di ruangan terbuka. Kami pun memiliki itu. Ada yang tertutup seperti ini, ada juga yang terbuka. Bahkan yang terbuka mungkin lebih banyak dibandingkan dengan yang tertutup karena ada investasi lebih lagi ya. Itu adalah pilihan. Tapi memang ada akibatnya nantinya ya. Kalau tertutup seperti ini, kalau kolam biovlognya tertutup, maka kita sebagai pembudidaya dapat mengendalikan kolam ini dari zat-zat kimia ataupun bakteri yang datang dari air hujan. Jadi kalau di dalam ruangan yang tertutup ini air tidak akan masuk ya, sehingga ini terkendali. Pada saat hujan kita bisa memberikan makan kepada ikan ini. Beda dengan yang terbuka. Kalau terbuka, seperti kita ketahui bahwa air hujan mengandung beberapa zat-zat kimia tentunya ya, sehingga ada resiko di sana itu. Resiko zat-zat tersebut masuk mempengaruhi kondisi dari kolam tersebut ya, yang otomatis mempengaruhi kenyamanan dari ikan untuk hidup di kolam tersebut. Yang kedua adalah bahwa di kolam yang terbuka ya, pada saat hujan tidak mungkin kita memberikan makan, percuma karena ikan nggak akan lahap. Salah satu kunci sukses Pandawa Fisheries yang saya miliki ini adalah kami memiliki satu komitmen. Kami menyadari ya bahwa kami menghasilkan ikan, budidaya ikan. Teman-teman yang lain yang sekian banyak juga budidaya ikan juga. Oleh karena itu, kami harus mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Apa itu? Kami mempunyai komitmen.
Komitmen apa? Pembeli kami, langganan kami, yang semua ikan nila merah akan dibeli sama beliau, ya. Meminta komitmen kepada kami, kapan saja beliau memerlukan, dan kontak, mau jam 6 sore, jam 7 malam, jam 9 malam, jam 12 malam, jam 3 malam, jam 4 subuh, jam 3 subuh, ya. Kita harus bersedia untuk itu. Bagi kami, konsumen adalah raja kami yang harus kami berikan pelayanan yang sangat luar biasa. Dan kami komit untuk itu. Jam berapapun beliau akan mengangkat ikan kami, akan panen di kolam kami siap. Kita ini pemenang semuanya. Kuntum khairu ummah. Kita umat yang terbaik semuanya ini, ya. Jadi tunjukkan memang bahwa kita seorang yang terbaik, ya. Jadilah pembudidaya terbaik, ya. Manusia ini adalah makhluk yang mulia, diberikan otak, berikan akal dan pikiran. Pada saatnya kita akan harus menggunakan itu untuk budidaya kita juga. Bagaimana supaya harganya bisa lebih dari itu? Bagaimana supaya bisa mempunyai value lainnya lagi, ya. Gunakanlah bersama-sama. Mari kita semua bangkit, seluruh pembudidaya dalam membentuk komunitas, ya. Kemudian kita sharing. Insya Allah, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usran. Sesungguhnya janji Allah tuh pasti. Itu aja. Saya teman-teman semuanya, apabila teman-teman mau mempelajari ilmu mengenai budidaya kolam bioflok di Pandawa Fisheries, dapat juga membeli ikan-ikan kami, dan insya Allah kami sudah membuka tempat yang cukup nyaman nanti, ya. Silakan berkunjung pada kami, Pandawa Fisheries, Pandawa Farm and Fisheries di Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, atau bisa mengunjungi dan subscribe YouTube kami, Pandawa Fisheries, ya. Serta follow Instagram kami, Pandawa Fisheries. Teman-teman semuanya, kami tunggu kunjungan dari teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman, khususnya kalangan milenial, ya. Teman-teman juga bisa untuk budidaya seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Cap Capung Channel. Terima kasih.